Pikirkan ke depan Indonesia ini maunya jadi apa. Tentu yang paling baik yang saya inginkan. Jadi istana itu jangan dilihat gemerlapnya. Saya rasakan di situ juga ada sisi gelapnya. Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PD Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikap. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. PDIP tetap kokoh dan siap jadi oposisi mirip tahun 2004 dan 2009. Ada satu fenomena yang menarik di mana capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg, PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Menurut hasil quick count, PDIP masih nomor 1 diikuti oleh Golkar dan Gerindra di posisi kedua dan ketiga. Kalau hasil quick count tidak terlalu meleset, maka PDIP akan menjadi pemenang pemilu dan hat-trick. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di era reformasi. Di media sosial mulai muncul akun-akun pendukung paslon 02 yang keluar dari diam setelah tahu jagoannya menang. Mereka teriak gembira. Ya, biarlah, itu hak mereka. Hanya saja mereka mulai mengungkit lagi soal Jokowi yang tanpa PDIP sangat kasihan. Mereka menyebut kali ini PDIP hancur lebur. Justru saya melihat sebaliknya, tanpa Jokowi pun, PDIP masih tetap teratas dan menjadi pemenang di Pileg. PDIP sekali lagi membuktikan tanpa Jokowi tetap bisa menang Pileg. Beda dengan PSI yang sudah menebar baliho di seluruh penjuru Indonesia, yang mana jumlahnya mungkin lebih banyak daripada jumlah kader. Bawa-bawa nama Jokowi, diketuai oleh Kaisang yang notabene anak presiden. Tetap saja pula, tidak bisa lolos ke Senayan. Banyak pula yang bilang PSI ini akan menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi di masa depan. Hasilnya mengecewakan, start yang ngos-ngosan. Ada yang bilang ini adalah win-win solution, di mana PDIP gagal mengantarkan capresnya menang, tapi menang besar di Pileg. Jokowi punya mimpi meloloskan PSI tapi gagal total meskipun anaknya berhasil jadi cawapres. Tapi ya tetap saja unsur kecurangan itu konstitusi dilangkahi. MK disetir dan intimidasi mewarnai kemenangan paslon tersebut. Yang jelas ada dorongan kepada PDIP agar menjadi partai oposisi untuk 5 tahun ke depan. Sama persis ketika PDIP jadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Mungkin ini akan lebih terhormat ketimbang nanti ikut masuk ke dalam pemerintahan. Sehingga menjadi pincang dan oposisi jadi sangat lemah. Segala kekonyolan dan kebobrokan akan mulus melenggang tanpa perlawanan. Ingat, paslon 02 adalah produk dari manuver MK yang meloloskan Gibran. Manuver ini diyakini akan menjadi sebuah kebiasaan dan bisa terulang lagi dalam 5 tahun ini. Kalau tidak ada oposisi yang kuat dan seimbang, negara ini entah mau dibawa kemana. Tapi semua masih terlalu dini, toh kepemimpinan baru masih tersisa 8 bulan lagi. Masih banyak drama-drama mengejutkan yang bisa terjadi. PDIP tetap kokoh dan siap jadi oposisi mirip tahun 2004 dan 2009. Ada satu fenomena yang menarik di mana capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg, PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Menurut hasil quick count, PDIP masih nomor 1 diikuti oleh Golkar dan Gerindra di posisi kedua dan ketiga. Kalau hasil quick count tidak terlalu meleset, maka PDIP akan menjadi pemenang pemilu dan hat-trick. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di era reformasi. Di media sosial mulai muncul akun-akun pendukung paslon 02 yang keluar dari diam setelah tahu jagoannya menang. Mereka teriak gembira. Ya, biarlah, itu hak mereka. Hanya saja mereka mulai mengungkit lagi soal Jokowi yang tanpa PDIP sangat kasihan.
Mereka menyebut kali ini PDIP hancur lebur. Justru saya melihat sebaliknya, tanpa Jokowi pun, PDIP masih tetap teratas dan menjadi pemenang di Pileg. PDIP sekali lagi membuktikan tanpa Jokowi tetap bisa menang Pileg. Beda dengan PSI yang sudah menebar baliho di seluruh penjuru Indonesia, yang mana jumlahnya mungkin lebih banyak daripada jumlah kader. Bawa-bawa nama Jokowi, diketuai oleh Kaisang yang notabene anak presiden. Tetap saja pula, tidak bisa lolos ke Senayan. Banyak pula yang bilang PSI ini akan menjadi kendaraan politik keluarga Jokowi di masa depan. Hasilnya mengecewakan, start yang ngos-ngosan. Ada yang bilang ini adalah win-win solution, di mana PDIP gagal mengantarkan capresnya menang, tapi menang besar di Pileg. Jokowi punya mimpi meloloskan PSI tapi gagal total meskipun anaknya berhasil jadi cawapres. Tapi ya tetap saja unsur kecurangan itu konstitusi dilangkahi. MK disetir dan intimidasi mewarnai kemenangan paslon tersebut. Yang jelas ada dorongan kepada PDIP agar menjadi partai oposisi untuk 5 tahun ke depan. Sama persis ketika PDIP jadi oposisi selama 2 periode kepemimpinan SBY. Mungkin ini akan lebih terhormat ketimbang nanti ikut masuk ke dalam pemerintahan. Sehingga menjadi pincang dan oposisi jadi sangat lemah. Segala kekonyolan dan kebobrokan akan mulus melenggang tanpa perlawanan. Ingat, Paslon 02 adalah produk dari manuver MK yang meloloskan Gibran. Manuver ini diyakini akan menjadi sebuah kebiasaan dan bisa terulang lagi dalam 5 tahun ini. Kalau tidak ada oposisi yang kuat dan seimbang, negara ini entah mau dibawa kemana. Tapi semua masih terlalu dini, toh kepemimpinan baru masih tersisa 8 bulan lagi. Masih banyak drama-drama mengejutkan yang bisa terjadi. PDIP tetap kokoh dan siap jadi oposisi mirip tahun 2004 dan 2009. Ada satu fenomena yang menarik di mana capres yang diusung PDIP kalah di Pilpres, tapi dalam Pileg, PDIP masih terlalu perkasa untuk dilengsarkan posisinya oleh partai-partai lain. Menurut hasil quick count, PDIP masih nomor 1 diikuti oleh Golkar dan Gerindra di posisi kedua dan ketiga. Kalau hasil quick count tidak terlalu meleset, maka PDIP akan menjadi pemenang pemilu dan hat-trick. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di era reformasi. Di media sosial mulai muncul akun-akun pendukung Paslon 02 yang keluar dari diam setelah tahu jagoannya menang. Mereka teriak gembira. Ya, biarlah, itu hak mereka. Hanya saja mereka mulai mengungkit lagi soal Jokowi yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.